Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatika Ningsi dengan NIM 400403246224. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 2024 dengan Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 11 praktikum sistem embedded, yaitu RTOS Advanced, STM32 dan ESP32. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran pada kali ini, ada praktikum kali ini, yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar real-time operating system RTOS, memahami konsep multitasking pada sistem embedded, mengimplementasikan FreeRTOS pada microcontroller STM32 dan ESP32, membuat dan mengelola beberapa task secara bersamaan menggunakan FreeRTOS, menggunakan fitur komunikasi antar perangkat seperti I2C, SPI, ADC, DAC, dan mengintegrasikan berbagai sensor pada sistem embedded berbasis RTOS, memahami sinkronisasi pada penjadwalan task pada sistem real-time, menganalisis performa sistem multitasking menggunakan beberapa sensor dan aktuator secara bersamaan. Next, kita masuk ke dalam pengertian RTOS atau Real-Time Operating System. Nah, RTOS ini adalah sistem operasi yang dirancang untuk memproses data dan memberikan respon dalam waktu tertentu atau real time. Karakteristik RTOS sendiri yaitu deterministik, yaitu waktu respon dapat diprediksi, multitasking, scheduling task, manajemen memori, intertask communication. Contoh RTOS adalah FreeRTOS, Zephyr, RTX, VxWorks. Nah, kemudian pengertian FreeRTOS merupakan sistem operasi real-time open source yang banyak digunakan pada microcontroller. Fungsi atau fitur utama pada FreeRTOS yang pertama ada task manager atau task management, queue, semaphore, mutex, software timer, dan event group. Kemudian ada konsep multitasking. Apa sih itu multitasking? Multitasking adalah kemampuan microcontroller untuk menjalankan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Contoh, task 1, membaca sensor suhu. Task 2, menampilkan data pada LCD. Task 3, mengirim data melalui Wi-Fi. Task 4, mengotor LED. Nah, semua task tersebut dapat berjalan secara bersamaan dengan bantuan scheduler pada FreeRTOS. Nah, scheduler pada FreeRTOS ini apa? Scheduler ini adalah bagian dari RTOS yang mengatur task mana yang akan dijalankan. Nah, jenis scheduler itu ada dua, yaitu primitive scheduling dan cooperative scheduling. Kalau primitive, itu task prioritas tinggi dapat menghentikan task prioritas rendah. Kalau kooperatif, task berjalan secara bergantian. Nah, step pada task FreeRTOS ini ada running, ready, block, dan suspend. Running berarti task sedang dieksekusi. Ready berarti task siap dieksekusi. Block berarti task menunggu event tertentu. Suspend berarti task dihentikan sementara. Nah, task pada FreeRTOS ini contohnya. Nih, task create, task function, task 1. Ini parameternya itu nama fungsi task, nama task, ukuran stack, parameter task, prioritas task, dan handle task. Terus ada delay pada RTOS. Ini contoh pada programnya menggunakan VTEX delay 1000 per portic period ms. Artinya task berhenti selama 1000 milisecond. Kemudian ada queue pada FreeRTOS. Queue itu apa sih? Queue itu digunakan untuk mengirim data antar task. Contoh, sensor membaca data, kemudian mengirim ke queue, kemudian LCD menerima data. Kemudian ada semaphore. Semaphore ini digunakan untuk sinkronisasi teks. Jenisnya itu ada binary semaphore, ada counting semaphore. Kalau mutex itu digunakan untuk menghindari dua task mengakses research yang sama. Contoh, dua task menggunakan UART secara bersamaan. Terus ada komunikasi pada sistem embedded. Ada I2C atau integrated circuit. Komunikasi serial dua kabel, ada SDA, ada SCL. Karakteristiknya itu multi-master, multi-slave, alamat 7 bit atau 10 bit. Kecepatannya itu standar di 10 kHz. Fast-nya atau kecepatan yang cepat itu 400 kHz, kalau high speed-nya itu di 3,4 MHz. Terus contoh perangkat I2C itu ada LCD I2C, MPU 6050, BH 1750, OLED, SSD 1306. Terus ada SPI atau Serial Peripheral Interface menggunakan 4 jalur, yaitu MOSI, MISO, SCK, SS atau CS. Kemudian contoh perangkat SPI, SD card, TFT LCD, MAX 6675, NRF 24L01. Kelebihannya tuh kecepatannya tinggi, full duplex juga. Terus ADC, analog to digital converter. Ini ada ADC mengubah sinyal analog menjadi data digital.
Ini contohnya di SP32 dengan 12 bit, resolusinya tuh 2 pangkat 12 itu 4096 level. Terus persamaannya di Vout itu di ADC dibagi 4095 dikali VREF. Contohnya tuh ADC-nya kan 2048, VREF-nya 3,3. Ya tinggal dibagi 2048 dibagi ini resolusi dikali 3,3. Hasilnya Vout-nya 1,65. Terus ada DAC, digital to analog converter. Itu mengubah data digital menjadi tegangan analog. Samaannya tuh Vout data dibagi 255 dikali VREF. Contoh datanya 128, VREF-nya 3,3. Ya tinggal dibagi aja 128 dibagi 255 ini, terus dikali 3,3, hasilnya 1,65 volt. Terus sensor yang dapat digunakan ada sensor suhu, contohnya DHT11, DHT22, LM35, sensor cahaya ada LDR, BH1750, sensor jarak ada HCSR04, sensor gerak ada PIR, sensor IMO ada MPU6050, sensor gas ada MQ2, terus sensor tekanan ada BMP280. Nah, ini implementasi sistemnya. Terus penjelasan implementasi sistem. 1. Implementasi suatu rangkaian. Pada bagian ini terlihat beberapa komponen yang digunakan, yaitu SP32. SP32 berfungsi sebagai pusat pengendali atau master controller yang menjalankan sistem operasi FreeRTOS. Semua task dan komunikasi antar perangkat diatur oleh komponen ini. Kemudian ada B, sensor DHT22. Sensor DHT22 digunakan untuk mengukur temperatur dan kelembapan dalam persen atau RH. Data sensor dibaca secara periodik oleh tes 1. Kemudian yang ke C, sensor BH1750 merupakan sensor intensitas cahaya yang menggunakan komunikasi I2C. Data yang diperoleh berupa intensitas cahaya atau lux, kemudian data dibaca oleh tas 2. Terus yang D, sensor HCSR04. Ini sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak suatu objek. Data keluarannya itu berupa jarak dalam satuan cm. Data dibaca oleh tas 3. Kemudian ada OLED SSD 1306. OLED digunakan sebagai media tampilan hasil pembacaan sensor. Data yang ditampilkan adalah temperatur, intensitas cahaya, jarak, nilai ADC, tekanan DAC. Terus yang ke F itu ada LED indikator. LED digunakan sebagai indikator bahwa sistem FreeRTOS berjalan dengan baik. LED akan berkedip sesuai nilai yang diberikan. Nah, percobaan hardware-nya di video selanjutnya. Nah, kesimpulan berdasarkan praktikum implementasi sistem multitasking menggunakan FreeRTOS pada SP32 dan STM32 ini dapat disimpulkan bahwa pertama, FreeRTOS mampu mengelola beberapa task secara bersamaan atau multitasking sehingga beberapa proses seperti pembacaan sensor, pengiriman data, dan tampilan pada OLED dapat berjalan secara paralel tanpa saling mengganggu. Yang kedua, mikrokontroler SP32 dan STM32 dapat mengimplementasikan berbagai metode komunikasi yaitu I2C, SPI, ADC, dan DAC untuk mendukung pertukaran data antara mikrokontroler dengan sensor maupun perangkat output. Yang ketiga, penggunaan berbagai sensor seperti DHT22, BH1750, dan HCSR04 menunjukkan bahwa sistem embedded berbasis RTOS mampu melakukan akuisisi data secara real time dan efisien. Terus yang keempat, fitur-fitur pada FreeRTOS seperti scheduler, task queue, Xmapper, Mutex mampu dalam pengaturan prioritas dan sinkronisasi antar proses sehingga sistem menjadi lebih stabil dan terorganisir. Terus implementasi FreeRTOS pada praktikum ini membuktikan bahwa sistem multitasking sangat bermanfaat untuk aplikasi Internet of Things atau IoT, sistem monitoring, robotika, dan otomasi industri karena mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan respon, dan keandalan sistem. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konsep real-time operating system atau RTOS dalam penerapannya dalam merancang sistem embedded yang mampu menjalankan banyak tugas secara bersamaan dengan performa yang baik dan respon yang cepat. Oke, sekian penjelasan dari saya di modul 11 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah percobaan yang ke-11 yaitu FreeRTOS Advance. Di sini kita menggunakan komponen OLED sebagai tampilan dan penggunaan komunikasi I2C. Terus di sini kita ada SD card, kita ada potensio sebagai trigger dari analog to digital. Di sini ada sensor MQ02 sebagai sensor pertama, dan yang kedua ada sensor DHT22 yaitu dideklarasikan sebagai sensor yang kedua. Nah, selanjutnya di sini kita juga menggunakan STM32 serta LED dan push button yang kecil. Nah, di sini sudah terintegrasi dengan program yang sudah dibuat. Jadi program yang sudah dibuat itu seperti ini ya teman-teman. Terus juga
platform Aya juga seperti ini. Nah, di sini juga Eki STM Master Base Live lah. Master Slave. Nah, Ini Slave. nah di sini ini kita deklarasikan STM32 ini sebagai slave. Nah, makanya di sini codingannya itu STM32 sebagai slave seperti itu. Ya. Upload. Nah, jangan lupa di-upload. Ini adalah proses untuk uploading dari program yang sudah dibuat pada praktikum yang ke-11 yaitu FreeRTOS Advance. Nah, di situ apabila sudah sukses, maka lanjut untuk membuka dari program ESP sebagai master. Oke, di sini adalah program ESP sebagai master. Oke, sudah seperti itu. Nah, di sini juga ada platform IO yang sudah dibuat juga. Selanjutnya langkah saja yaitu untuk bisa mengupload dari program yang sudah dibuat. Nah, di sini adalah proses atau tampilan dari terminal VS Code, yaitu ketika kita sudah melakukan proses uploading. Nah, di sini pada ketika kita upload, usahakan juga untuk cara untuk menanggulangi error ya, kita dapat menekan tombol boot nih di sebelah sini bootnya. Nah, tampilan dari terminalnya akan seperti ini. Tuh, ada 38, 46. Ini adalah persentase dari kelangsungan kita saat proses upload. 44 hingga 100 nantinya. Nah, sini sudah 100. Nah, ini juga tertampil sukses. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada hardware yang sudah kita Jeda. Selanjutnya, ini adalah langkah awal dari pembacaan yang tertampil pada OLED, yaitu ada temperatur dan humanity atau kelembapan. Nah, di sini karena kita menggunakan menggunakan DAT22 dan MQ02. Nah, di sini juga ada nilai dari potensio serta nilai dari MQ2 itu sendiri. Serta terdapat juga DAC outputnya, yaitu berupa tegangan dari DAC itu sendiri serta indikator SD card. Nih, kita menggunakan SD card kan. Nah, setelah itu adalah kita coba nih dari program yang sudah kita perbuat. Nah, di sini apabila mentok pada potensionya nilainya terdapat potensio 4095 dan DAC out-nya yaitu 3,30. Terus tertampil pada serial monitor. Kelas apa? Nah, tertampil pada serial monitor yaitu menunjukkan kalau nih kita juga klik pas buttonnya. Nah, itu data sukses masuk ke data CSVL. Nah, itu masuk. Nah, ini sudah data yang sudah kita ambil dari yang tadi yang awal sampai aku mutar tadi sudah masuk pada SD card itu. Oke, cukup video dari kita. Video by Mas Jomok.